Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man da'a bi da'watihi wa tada bi hadihi ila yaumiddin. Para Bapak, Ibu dan saudara-saudara sekalian jamaah salat subuh Masjid An-Nur rahimakumullah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yang saking banyaknya nikmat-nikmat itu kita tidak pernah bisa menghitungnya. Dan tentu lebih khusus lagi kita masih dikaruniai Allah Subhanahu wa taala hidayah dan petunjuk, yang karenanya kita bisa melaksanakan sebuah kewajiban penting pada pagi ini. Kita tunaikan sholat subuh dengan berjamaah, dan tentu mudah-mudahan apa yang baru saja kita lakukan tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para Bapak dan Ibu sekalian, tidak ada satupun orang yang tahu tentang hasil akhir atau akibat dari sebuah rencana dan kegiatan yang dia canangkan. Apakah kemudian akibatnya itu nanti baik ataukah akibatnya itu buruk? Itu sebabnya kenapa kemudian di dalam hadis-hadis Nabi atau bahkan di dalam ayat-ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan panduan kepada kita tentang bagaimanakah bekal yang harus dimiliki seseorang ketika hendak melakukan sesuatu. Ini menjadi penting karena banyak sekali dijumpai akibat yang buruk dari sebuah perbuatan yang dilakukan manusia. Tidak semua rencananya itu kemudian menghasilkan sebuah kebaikan di akhir. Itu sebabnya apapun kondisi dan situasi serta akibat yang akan diambil tatkala dia melakukan sesuatu, itu dia bisa menjadikannya sebagai bekal di awal supaya dia tahu apa yang harus dia lakukan. Maka kemudian para ulama mewajibkan atau mensyaratkan 3 hal sebuah perbuatan itu yang akan bisa menjadikan kebaikan bagi dirinya. Yang pertama, dia harus memiliki niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menjadi hal yang sangat penting karena apapun yang dilakukan orang itu akan bisa berakibat di dunia dan juga berakibat di akhirat. Dan tentu ketika dia melakukan niat yang tulus untuk melakukan sesuatu perbuatan, maka itu artinya dia akan mendapatkan kebaikannya di dunia dan juga di akhirat nanti. Yang kedua adalah bagaimana orang itu berusaha melakukan perbuatannya itu sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Apakah tuntunan itu bersifat detail ataukah tuntunan itu bersifat global? Tuntunan yang bersifat detail itu adalah ketika yang dilakukan adalah amal-amal mahdhah istilahnya. Sebuah amalan ibadah yang mulai A sampai Z-nya Allah Subhanahu wa ta'ala yang menentukannya. Seperti kita melakukan sholat misalnya, puasa misalnya, zakat misalnya, maka tuntunan Rasulullah SAW dalam bab ini detail, rinci. Tidak ada intervensi akal manusia di dalam bab ibadah ini. Atau tuntunan Rasulullah yang bersifat global. Ini untuk ibadah-ibadah yang bersifat sosial, yang menyangkut hubungan manusia dengan manusia yang lain. Mencari rizki misalnya, mencari nafkah misalnya, maka di situ ada tuntunan yang bersifat global.
dan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam hanya memberikan hal-hal yang bersifat panduan umum, misalnya dalam hal mencari nafkah, carilah yang halal dan thayyib misalnya, dan tidak merinci apa jenis-jenis pekerjaan yang harus dilakukan. Kemudian yang ketiga adalah supaya amal itu berakibat baik, hendaklah amal itu tidak saja memberikan manfaat bagi dirinya sebagai pelaku, tapi juga memberikan manfaat bagi orang lain. Para bapak dan ibu sekalian, ibadah sosial ini ternyata menjadi penentu kebaikan manusia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis yang kita sering sekali mendengarkan hadis itu, khairun nasi, jadi khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak mendatangkan manfaat bagi orang lain. Barangkali ketiga inilah yang menjadikan seseorang ketika melakukan perbuatan apapun, perbuatannya itu akan bisa berakibat yang baik. Di samping itu, Ibu sekalian, karena kita tidak tahu di dalam perjalanan kita melakukan sesuatu itu akan terjadi apa, maka hendaklah kita semuanya ini tetap bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan doa-doa kita agar Allah menjadikan baik dari seluruh akibat perbuatan yang kita alami. Maka Rasulullah SAW mengajarkan doa kepada kita, Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah baik dari seluruh akibat perbuatan-perbuatan yang kami lakukan semuanya, dan jadikanlah perbuatan kami ini jangan sampai mendatangkan kesengsaraan di dunia dan juga siksa di akhirat. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah baik dari seluruh akibat perkara kami ini semuanya. Wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah, dan jauhkanlah kami dari kesengsaraan dunia dan jauhkanlah kami dari azab di akhirat. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.